Tekan di ngajian ke 271. Wa idza zummu inqabadu sukunan tahta qahriyatil haq. Dan ketika mereka dicaci maki, merkeset. Ya, apa merkeset? Mengkeret. Itu bahasa Indonesia apa merkeset? Hah? Ya itulah bulannya masih kaya bahasa Jawa. Iya, mengkeret sukunan dengan tenang. Tahta qahriyatil haqqi, di bawah kekuasaan Allah. Kenapa begitu? Ya karena mereka yakin ketika mereka dicaci sebetulnya adalah itu Allah lagi mencaci mereka ala lisani khalqihi. Iya, nggak mungkin kan gitu. Wa adaban ma'a jalalihi, dan bersopan santun menghadapi keagungan Allah. Wa laysa fi hadzal inqibadi dalilun ala karahiyati dzam. Dan mereka merkeset itu sama sekali bukan merupakan bukti mereka tidak suka dicaci min haitsu nisbatihi lil khalqi, dipandang dari susu kenisbatannya kepada makhluk, li'annahum yarawnal khalqa musrafina biqudratil haq, karena mereka melihat bahwa makhluk itu adalah ya digerakkan dengan kekuasaan Allah. Jadi dikongkon ninggus Allah suruh mencaci maki. Jadi artinya ketika kita dicaci orang, daripada kita marah, lebih baik segera melakukan introspeksi. Kira-kira apalah kesalahan saya ini? Pasti itu ada kesalahan. Gitu. Karena Allah berfirman, innal ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Karena kita melanggar sesungguhnya. Waspadailah, suatu ketika kau pasti kena fitnah, atau kalaupun tidak di akhirat dapat siksa. Itu aja kok. Wa alamatu zalika, tandanya demikian, annahum yasmahuna, mereka bertoleransi, memaafkan, ya, liman ujriya zalika alihi, terhadap orang yang lagi disambat ninggus Allah kongkon ngumbangi barang isi. Mereka yang dipakai oleh Allah, diperalat oleh Allah untuk mencaci mereka. Bal yata'attafuna alih, bahkan mereka sayang sebetulnya kepada orang yang mencaci maki dirinya itu. Wa yatawaddaduna bil mahabbati ilaih, dan juga ya mendekatkan diri DP ya. Artinya bisa menarik hati, malah berusaha untuk menarik simpatik kepada mereka. Kama qala syair, rubba ramin li bi ahjaril adha lam ajid buddan min al-'atfi alayh fa'asa yattali'u Allahu ala farahil qaumi fayudnini ilaihi. Banyak sekali orang yang melempar batu kepadaku, batu kesakitan. Artinya orang yang mencaci makiku. Banyak sekali orang yang melempar dengan batu-batu kesakitan, artinya mencaci maki, mencemoohkan. Lam ajid bud minal atfilaihi, tidak ada jalan lain kecuali aku sayang kepadanya. Fa'asa yattali Allahu ala farahil qaumi, barangkali saja Allah melihat ala farahil qaumi, atas kegembiraan orang, fayudnini, sehingga akan mendekatkan aku ilai kepada Allah. Malah justru karena terlalu banyak dicaci maki, barangkali ada untungnya membuat aku semakin dekat kepada Allah ketika kita mengambil sikap bukan berkonfrontasi tapi melakukan introspeksi dalam diri kita sendiri. Itu akhirnya semakin dekat dengan Allah. Gitu. Itu adalah sikap-sikap pribadi Muslim yang sejatinya seperti itu. Bukan terlalu menghadapinya. Pulang kita ngomong berkali-kali, kita malangkah waktu ngetukaranku. I have no time to cruel. Saya nggak ada waktu untuk bertengkar, ngapain? Malah akhirnya saya nggak bisa kerja aja, ibirin aja sih. Paling si ngewet gitu. Ustaz Salim si ngewet bakal ngerasain kita.
Dikongkon siapa? Kita ingat beli apa aja. Iya kan, biarin aja kok. Kata dulu di kompel beliau kita udah ngomongin mah. Ya buktinya kalau di depan saya hormat sih. Sekarang saya tahu di bahasa basi. Artinya beliwan nih orang ngomong kasar ngarapan mah. Mana satu nih gurih. Semoga untung berarti kan. Bagaimana mereka para pendahulu kita sampai dicaci maki, ditamparin, sampai dibunuh. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Itu kan. Ya. Nasib kita kan sama, dicaci maki. Ya kalau saya sih ya, saya tidak menduga akan ada orang yang merasakan membunuh saya kok. Tapi betul-betul bahwa ketika Allah berbicara itu pasti bila sautin walahar. Iya, nah itu kan. Jadi artinya bahwa saya sampai sekarang masih disayang, masih diselamatkan gitu. Ya kalau masih izin Allah seru-seru baik. Saya akan pasrah kepada izin Allah aja. Kalau mau izin mau apa? Kuna budi mati kok. Ya wes bersama kita. Wa fi ta'birin akhar, dalam ungkapan lain, annasu fil madhi wa dzam ala arba'ati aqsam. Manusia itu dalam menghadapi pujian dan cacian terbagi ada 4 kategori. Pertama, awamun juhal, men on the street, orang jalanan, orang bodoh, orang awam. Wa ibadun zuhad, ahli ibadah dan ahli zuhud, orang yang ahli ibadah dan tidak mabok dunia. Ya, orang wa muriduna salikun, dan pencari kebenaran yang sedang menjalani. Orang-orang yang lagi belajar bener kayak ente-ente kikin lagi belajar bener kini. Tapi nembe murid durung salik durung ini masih murid. Masih nembe garap mulai belajar, masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Masih kelasnya masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Dan keempat, arifuna wasilun, orang yang sudah kenal Allah dan sudah sampai tujuan. Artinya sudah mendapat, sudah finish, sudah sampai kepada garis finish, sudah sampai benar. Fa'ammal awam fanufusuhum ghalibatun alaihim. Kalau orang awam itu nafsunya masih menguasai mereka, masih menindih mereka, masih dicengkeram oleh nafsunya. Wa dairatul hissi muhitatun bihim, dan daerah rasa mereka, kesadaran rasa mereka masih meliputi mereka, masih banyak penuh dengan rasa, perasaan. Mahattu nadrihim al-khalqu, yang menjadi pusat perhatian selalu makhluk, selalu orang. Apapun yang dilakukan selalu bagaimana kata masyarakat, bagaimana sikap orang, bagaimana nanti orang menilai, selalu kepada bagaimana orang menilai, bagaimana kata orang. Ngapain sih? Kenapa nggak langsung saja? Bagaimana kata Allah? Bagaimana? Selesai. Ghafiluna an talabil haqqi, mereka lupa mencari kebenaran. Wa idza mudihu, ketika mereka dipuji, wa aqbala alaihimul khalqu, dan dihormati orang, disambut orang, aqbal alaihim itu artinya dihormati, aqbal itu menghadap, alaihim atas mereka, farihu wa batiru, mereka senang dan bersukaria, linairi muradihim, karena mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu tersanjung, wa tahsili aghradihim, dan tujuan mereka berhasil sukses, bisa mengembangkan pengaruh, ya kan, terhadap mereka. Wa nafsul ammaratu majbulatun ala hubbil imarah, dan nafsul amarah itu memang setempel dari sononya, ya kepengen saja menjadi pemimpin, masih kepengen saja ngatur, pengen jadi pangeran, pengen jadi raja. Hampir semua orang juga kepengen ngatur. Hampir rata-rata an-nafsul amarah itu al-hubbil imarah. Amarah dengan imarah ya hampir sama-sama lah kalimatnya bentuk.
Wa idza dzummu wa adbara anhumul khalqu, ketika mereka dicaci maki dan mereka dipledingi oleh makhluk, dipledingi hati pada dicueki, berpaling dari mereka, ketika orang tidak lagi mau melihat mereka, tidak menghargai mereka, inqabatu, mereka merkeset, wahazinu, dan mereka sedih, lifawati ma amalu, karena hilangnya, terlepasnya apa yang mereka harapkan, karena harapan mereka tidak tercapai. Fahaulai qulubuhum kharbatun minan nur, hati mereka itu adalah terbungkus dari cahaya, artinya gelap gulita dan tidak mendapatkan penyinaran. Kalau hati kita gelap gulita, maka berjalan kita damak-demak, raba-raba, akhirnya dapatnya tembelek ayam. Ngulati dodol oleh tembelek ayam. Ini adalah orang awam seperti saya dan kamu semua. Seperti ini. Baka di alam senang, baka di sewati mentik-tik. Dan semuanya, apapun kebijakan yang kita ambil, selalu pertimbangannya bagaimana kata orang. Peduli Allah mah. Nyewat-nyewatnya beli-beli ya, sementing uang aja nyewat kok boleh. Ya selalu begitu kan, begitu. Itu kan tolak ukur bermasyarakat kan begitu. Begitu kita berbalik, nggak ada urusan manusia, sudah pasti dianggapnya orang sinting, orang yang tidak tahu adat, orang yang sulaya adat. Gitu. Tapi kita ingat pada kaidah yang berlaku, kalau Anda ingin jadi orang luar biasa, maka Anda harus keluar dari kebiasaan. Kalau masih dalam kebiasaan bagaimana? Luar biasa masih di dalam aja kok. Pengen jadi orang luar biasa enggak? Ya keluar dari kebiasaan dong. Kalau kebiasaan masih tetap ada, yang nggak mungkin jadi orang luar biasa. Yang namanya orang biasa. Kalau masih dalam biasa, orang biasa. Kalau luar biasa, harus di luar biasa. Siap nggak meninggalkan kebiasaan? Kamu biasa makan? Coba jangan makan. Baru hebat. Kamu bisa tidur kan? Biasa tidur kan? Coba jangan tidur. Ya kalau masih makan tuh ya berarti masih biasa. Kenapa? Masih dalam kebiasaan-kebiasaan. Non? Kata siapa? Bisa ala biasa kok. Iya. Ya tapi ya artinya begini. Memang ya itu juga tidak selamanya manusia bisa. Karena ada faktor usia juga. Faktor psikologi. Situasi kondisi lingkungan. Ya ketika kita masih muda mah seminggu nggak tidur biasa. Tapi sekarang 2 hari nggak tidur. Udah mulai leng-lengan. Lain ya karena usia sudah lanjut. Ya Mas Abang. Ya orang awam ya ada bagiannya. Tetap aja. Wa mal ubadu waz-zuhad fahum mujtahiduna fil ibadah. Ahli ibadah, ahli zuhud, itu mereka itu orang yang bekerja keras dalam melakukan ibadah. Salat semangatnya itu mujahadah, betul-betul berupaya dengan segala keberatan-keberatannya, dengan segala kelelahannya. Ya, beribadah. Faruna minal khalqi, mereka melarikan diri menjauh dari manusia. Talibuna ridal haqqi, mereka hanya menuntut ridha Allah saja. Yang mereka cari bagaimana menyenangkan Allah, bukan menyenangkan orang. Nggak ada urusan. Sengit-sengit, yang penting Allah senang. Kamu semua salam dunia benci semua, nggak ada urusan. Yang penting asal jangan dibenci Allah. Perang sana. Jadi selawas-selawas dipakani Gusti Allah, perangsane Gusti Allah blok makani. Sing makani wong tuane, sing makani gurune, sing makani bature, sing makani majikane. Perangsane. Jadi dipakani Gusti Allah sumur-umur kabeh kadingan. Bukan berkadingan tidak mengakui. Mustauhishuna minan nas, merasa gerah, dipetakar manusia. Wahsyah. Alergi dah pokoknya. Mustauhishuna alergi. Benar manusia. Pokoknya beli peta bakar manusia. Ruwet. Tahaqqaqu minhumul iyas, mereka telah menyadari, meyakini betul akan kehampaan mereka, keputusan mereka, enggak perlu bergaul dengan mereka, enggak perlu bersama pada mereka. Fa idza aqbalu alaihim bil madhi, ketika mereka memuji,
memuji ketika orang memuji mereka, wasanai dan sanjungan, in qabadu wa khafu an yushghiluhum amma hum fi. Mereka merkeset dan mereka khawatir akan membuat mereka sibuk dengan kondisi mereka itu. Wa idza dhummu wa adbara anhumul khalq, ketika mereka dicaci dan mereka ditinggalkan, farihu wan basatu, mereka senang dan riang gembira. Litafarrughihim hina idzin lil ibadah, karena mereka akan mendapat peluang waktu yang lebih luas. Tafarru, bisa tungkul ketika itu untuk melakukan ibadah. Wa iqbaluhum ala ma hum alih minal mujahadah, dan penghormatan mereka ya alama atas sesuatu hum utai mereka iku ahli tema minal mujahadah, saking kerja keras. Iya, daripada kita banyak disanjung malah sibuk. Ya justru sebetulnya ya ketika kita sudah tidak ada orang datang, sudah tidak ada tamu, sudah dipanggil, nakal tunggu ibadah. Kayak merubut nanti. Sampai juga sering berkali-kali kita kehabisan suara saking banyaknya ngomong sehari-hari. Sampai kehabisan suara. Kayak ulah, dumu ngas. Saya nggak minta sembung apa. Saya mau ngomong bener. Tolong kembalikan suaraku sementara, silakan. Ternyata aku siap untuk tidak keluar suara lagi kok. Ya, sementara ngomongnya matuj ya. Ya tetapi nanti begini, kalau kita sudah menyendiri di hutan, memang ya kita khusyuk. Tetapi kan tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat kan. Emang serba sulit sih. Oleh karena itu ya harus jaga keseimbangan aja lah. Ya setahun sekali kan nggak apa-apa kan ke hutan. Ya iya. Soal ke hutan terus juga kita kan tugas sosialnya nggak ada. Sedangkan ibadah itu kan terfokus pada ibadah yang saya berpengertian bahwa ibadah itu yang paling substansi adalah apapun yang membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat kita. Kalau yang sifatnya manasik itu untuk kita sendiri. Nusuk dengan ibadah itu lain. Ibadah itu ya iyyaka na'budu, pengabdian. Mengabdinya kita kepada Allah itu dalam artian berkiprah dalam masyarakat, membuka lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, kemakmuran, kedamaian. Itulah yang ibadah. Selama ini umat Islam pikirannya kalau ibadah itu di masjid ya payah selama ini. Ya, artinya ibadah kita memimpin organisasi, memimpin yayasan, lembaga, perusahaan, yang meningkatkan kualitas. Itu kan persoalan. Jadi ibadahnya Pak Haji Juhadi bukan sholatnya, bukan ibadah. Ibadah itu ya ketua NU-nya ini. Bagaimana supaya para nahdien itu bisa bersaing dengan yang lain sehingga bisa mereka menjadi entrepreneur yang berkaliber nasional, bisa membangun suatu perusahaan-perusahaan besar, rumah sakit yang bergengsi, sekolah yang berkualitas tinggi. Itu dong. Jadi artinya ketika saya mengatakan untung ada Muhammadiyah, lamun langkam wis diremedi sih kontak sembungan. Untuk mau yang mampu bersaing dengan Muhammadiyah, bikin rumah sakit, bikin sekolah bermurid kan lamun mereka wis diremedi apa sih aku? Untung karena kita ngalah Muhammadiyah kok tertuduh kok ya beli Muhammadiyah kok ya kayak beli paham gitu. Kalau saya masih apa kalau memang ada hal-hal yang apa namanya kayak saya belajar untuk melakukan apresiasi siapapun. Kalau memang ada kehebatannya, saya tidak ada masalah untuk mengakui kehebatan orang lain kok. Jangan dipungkiri dong, jangan tidak jujur, jangan subjektif lah. Iyalah. Iya, tapi saya juga tetap kalau ibadah saya ini NU. Gitu. Iya. Kalau berorganisasi saya Muhammadiyah. Apa salah bikin saya dalam organisasi masih bermuhammadiyah kalau NU. Kalau ibadah yang menenangkan jiwa saya ibadahnya Bang NU. Kalau berpikir saya Mu'tazilah kok. Iya. Iya. Kalau berpolitik saya Syiah. Berani gak angel bakal berpolitik mah ngelawan kita kusadaku. Iya. Melintir masa urung kita. Sama melintir apa kan gitu. Nganggo aja bulut putih barangnya mah. Itu jadi canda. Ya saya sudah pandai menggunakan bahasa-bahasa semu dalam politik dong. Artinya bakal politik kok lemana maling enggak manjing rumah kayak ya tolong lawang jadi dibuka jadi kancing ya kelenger kancing maling mah. Ting-bating majikan tangi kan melesatnya kan gelis lah. Iya konon. Ya kan? Iya konon.
Mana gila mah dikancing dia, goblok. Makanya kalau ngomong tuh kira-kira ada peluang untuk menafsirkan yang lain. Kononnya iya menggunakan bahasa semu abu-abu. Sepolitik itu semuanya bahasanya abu-abu. Bukan bahasa abu-abu, bahasa sandi mah nggak bisa. Kalau bahasa sandi nggak bisa kalau kamu nggak belajar sandi mah. Oke. Kategori yang ketiga, wa amal muridun as-salikun fahum amiluna ala qatlin nufusim wa hayati qulubihim. Mereka adalah orang yang bekerja, yang berupaya untuk membunuh nafsu mereka dan menghidupkan hati mereka. Faidza zummu wa adbaral khalqu anhum, dan ketika mereka dicaci dan ditinggalkan oleh manusia, tidak dipedulikan orang, farihu, mereka senang. Lima fi dzalika mim mauti nufusim, karena dalam memperoleh perlakuan seperti itu bisa membunuh nafsu mereka, wa hayati qulubihim, dan menghidupkan hati mereka. Wa idza mudihu inqabadu, ketika dipuji mereka merkesek. Khaufan ala quti nufusihim wa dha'fi qulubihim, karena mereka khawatir pujian itu artinya sama dengan ngasih makan nafsu, artinya sama mupuk ngurea, ngasih makan, ngasih minum nafsu, engkone gedeni nafsu, nafsunya makin besar. Iya, pada didulangi nafsunya. Ala quti nufusihim wa dha'fi qulubihim, dan akan melemahkan hati mereka. Idh fi mautin nafsi hayatul qulub, karena logikanya ketika nafsu mati, disitulah dimulai hati dalam kehidupannya. Mulai hati hidup. Hati mati, nafsu hidup, nafsu mati, hati hidup. Bakal ngadep ngulon, mungkur wetan, mungkur ngulon, berarti ngadep wetan. Iya. Wa fi hayatil qulub mautun nufus. Ketika hati hidup, disitulah nafsu mati. Iya. Kalau nafsunya ditimang-timang, disayang-sayang, dituruti semua kehendaknya, itu pertanda orang yang hatinya mati. Dan ujung-ujungnya nggak ada ujung pangkalnya. Akhirnya membinasakan diri kita sendiri. Dan tidak akan berhenti, tadinya sekedar senang. Akhirnya ya membabi buta sampai sekalipun merugikan orang lain, yang penting gue senang. I don't care. Iya kan? Kalau ditegur, it is not your business. Ya kan begitu kira-kira. Urusan apa lo? Melu-melu apa sih Rane? It is not your business. Kira wong kana. Kira-kira nih. Sih melu-melu apa? Aduh beli. It's not your business dengan saya melu-melu apa ya kan bahasa. Persis pas tuh semuanya. It is not your business sih melu-melu apa. Iya. Kalau how do you do, kalau letter luck bagaimana kamu kerja? Sih bener apa kabar? Jadi how do you do apa kabar? Itu bahasa begitu. Rasanya pas kan. Kira-kira semua terjemahan tuh. Pulang kalau kasih bener terjemahan tuh. Yang mana kira-kira KPJ? Iya, yang jelas kan rasanya. Kalau letter luck nggak bisa dong. Ngalor ngidul kan mah. Orang Perancis ketemu, kamu ngtalevu, bagaimana kamu berjalan kan? Seperti mana? Ya apa kabarnya kamu ngtalevu itu? Ale kan berjalan. Jadi bagaimana kamu berjalan? Masa bagaimana kamu berjalan? Pincang kan? Ya ternyata sama dengan how do you do gitu. Gitu. Ya. Apa? Itu bukan menghidupkan notogakan kan mah. Satu toge kan. Iya. Ya artinya kan saya sangat tidak mengerti ketika ada orang menyakiti hati istrinya dan membuat anak-anaknya menjadi porak-poranda, memporak-porandakan anak-anaknya sendiri, menelantarkan istrinya, lalu dibilangnya sunnah Rasul. Dari mana datangnya? Dipaham-paham pesiram. Bahkan tadi juga ada takon. Soalnya yang berpotensi kafir orang kaya kan. Iya. Ya kata Bung, adanya anjuran untuk kawin lagi itu dalam kondisi sosial yang sangat parah sekali, di mana pertempuran setiap hari, tentara Islam mati pertempuran, di rumahnya orang istrinya pada jadi janda, anak jadi yatim, gimana menyelesaikannya? Ide memberikan yatim piatu belum ada.
Paham? Makanya fankihu ma taba lakum minan nisa. Makanya itu kan pesan sosial, bukan suruh murah nafsu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Apa yang dipercaya TMK? Supaya kamu lebih sepenuh hati. Udah ibunya kawinin aja gitu. Iya bakal perawan manis pribe. Ya ribet ini orangnya. Aduh. Ya itu makanya jadi dibolak-balik tidak jujur barangnya. Dan cari siapa nih? Mari kita buka statistik Indonesia dalam keadaan aman seimbang aja. Enggak. Ayo kita buka sekarang. Resmi statistiknya. Hanya beda beberapa ribu aja kok. Indonesia itu. Sudah sama sih. Kalau dalam keadaan perang, ya memang iya tetap karena yang maju perang laki-laki dong. Itu satu. Kedua, awas. Jadi gini, kedua dari mulai anak-anak, lanang ke susun, bakal bocah wadon rujak-rujakan, berlanang anjer-manjerman, kenang patok mati maning, motor-motoran tabrakan modar maning, sampai tekang wis gede. Wong wadon ning omah ngurusi anak, wong lanang nyup beca, kecenggur ning mobil mati maning. Itu sudah menjalani profesi masing-masing, lelaki lebih terancam dengan kematian lebih besar. Aksiden, kecelakaan dan sebagainya. Di usia lanjut karena tenaganya diporsir lebih gelis mati lanang ki. 60 loro bak mati, 50 mati. Bahwa wadon maawet. Itu mungkin dari sebab itu bahwa jumlah perempuan lebih banyak. Paham lagi? Ya pakai logika dong. Jangan mengantar suara beli bubus. Logika saya berbicara begitu. Iya kan? Ya bisa salam kucing materi dengan bisa salam medikan gini. Tapi yang mondar-mandir motor kan suami kan, istri kan di rumah. Jadi peluang untuk aksiden kecelakaan lalu lintas kan ya laki-laki. Itu. Wa ammal arifun, maksudnya arifun al-wasilun ini. Iya. Faqad dhafiru binufuzim. Mereka telah mampu awit maning tah. Aduh. Tegangan dingin bini. Adapun orang yang sudah kenal Allah, mereka itu sudah mampu menguasai nafsunya, bisa menjinakkan nafsunya. Wa wasalu ila syuhudi ma'budim, dan mereka telah sampai ke tingkatan menyaksikan Tuhan mereka. Fahum yasta'nisuna bikulli syai'. Mereka merasa kulina dengan apapun. Enggak ada orang ya enak, banyak orang ya enak. Karo satuan ya enak, karo manusia ya enak, kelangka satuan langka manusia ya enak. Karo tiang-tiang ya enak. Duitnya ake enak, langka duit enak. Sugi enak, melarat enak. Enak abe gini barangnya. Kalau orang yang belum kenal Allah, sugi belenak, melarat mundak pisan. Iya. Lima arifatim fi kulli syai', karena mereka telah mengerti segala sesuatu. Paham kabeh wis barang emang. Ya'khuduna nasib min kulli syai', mereka mampu memanfaatkan bagian apapun yang bermanfaat dari segala sesuatu. Wa yafhamuna 'anillahi fi kulli syai', dan mereka faham tentang Allah dalam segala sesuatu. Fa idza mudihu, kalau dipuji inbasatu, senang juga. Tapi billahi, senangnya ya karena Allah juga. Iya, lisyudihim al-madha minallah. Karena yang mereka lihat sanjungan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ya dipuji ya senang juga lagi dalam negeri Allah sih. Itu. Wa ilallah, dan kepada Allah. Pujian dari Allah dan kepada Allah juga. Wala syai'a fil kauni siwa, di dunia ini enggak ada kecuali Allah saja yang ada. Semuanya enggak ada. Everything is nothing. Segalanya adalah enggak ada. Walaysa ahadun ahabba ilaihi al-madha min Allah kama fil hadis, dan tidak ada seseorang pun yang lebih disukainya
kecuali mendapat sanjungan dari Allah. Kama fil hadis wa idza dhummu in qabadu ta'adduban ma'a jalalillahi aw syafaqatan ala ibadillah. Ketika mereka dicaci, ya mereka merasa juga, tapi karena dasarnya sopan santun mereka kepada kebesaran Allah, atau karena saking sayangnya kepada hamba-hamba Allah. Jadi bakal dia cek malam melas nih wasanya sisirku masyaallah ya. Cangkem semua udah bagus-bagus ya, ngomong bareng blesak. Ya, sayang gitu melas. Itu. Eman-eman teman saya seraku. Kan? Ya, itulah kira-kira. Kalau saya bukan mencaci maki, memang memberikan kesenangan kepada kita. Mereka punya berjasa dong. Yang orang ingin membahagiakan kita. Orang itu datang ingin membahagiakan kita. Masa kitanya benci? Adapun dia pengen uang, ya itu reciprocal dalam kehidupan, imbal balik dong. Orang datang kan mau membantu kita. Ya imbalannya kita kasih juga dia upah tuh. Tapi kan dia pengen bantu kita. Kita bisa kaya kan karena mereka membantu. Kalau mereka membantu kan nggak bisa. Nggak mungkin kita tani sendiri kok. Bisa beli garap empang, sakit-sakit terdewekan. Jadi siapa yang membantu kita jadi kaya? Mereka juga orang miskin juga kok. Ngomong. Iya dong, tanpa mereka nggak bisa. Mari sekali-kali saya buktikan orang para buruh tani sajak mogok ketika panen. Bakal beli cukul mana ini saja dari siapa? Sok dari pendewek. Saya bisa memobilisasi mereka. Mogok. Sambil wong sugi kapok sembilan melas ning sira kono beli. Nyung sira ngrewangi wong sugi. Wong sugi beli ngrewangi sira berapa? Gitu. Makanya ya kita dalam moralitas kita tuh kita harus mempunyai satu sikap nahnu syuraka la ujara. Kita ini partner kok, bukan buruh, partner. Nahnu syuraka la ujara. Kami ini adalah partner, kerjasama, bukan buruh dan majikan. Iya kerjasama. Iya. Itu. Ya ini saya terserah. Jadi kapitalisme liberal itu kan bertentangan dengan Islam. Islam itu kan lebih mendekati kepada sosialisme, sosialisme barat lah artinya. Jadi orang kaya tidak dibatasi, tapi orang miskin yang dibatasi. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri ini. Siapa yang membiayai orang kaya? Melalui administrasi perpajakan. Penghasilan makin besar, pajak semakin besar untuk ngasih makan orang miskin. Ya Brian Urip beli. Islam kan dasarnya Brian Urip. Sing beli gelem Brian Urip. Bohong agamanya kan. Iya, bohong. Islam bohong gitu. Bukan Islam. Ini bohong. Islam bohong. Iya. Ya artinya bahwa ujung-ujungnya ini persoalan-persoalan kepada ketuhanan, masalah kebersihan jiwa. Pada akhirnya kan aplikasinya kan di dalam masyarakat. Bandung apa? Priben. Iya, ini kan pesantren se-Indonesia. Masa nggak dihormati? Ini kan satu baru cadang pinggan. Ini kan se-Indonesia yang dari jauh datang naik kapal bawa barang pakai peti untuk pameran. Kita lagi menunjukkan bahwa Islam, bahwa pesantren ingin membangun ekonomi kerakyatan. Masa nggak dihormati? Nah iya, nggak ada urusan. Ini masalah nggak usah dikait-kaitkan dengan partai dan ini. Kita kepada kepribadian saja. Karena mereka juga kalau yang hebat kok. Iya, orang itu juga kalau kepribadiannya bagus hebat. Itu si oknum persoalannya. Jangan dikaitkan, nanti jangan menyalah-nyalahkan dia lah. Saya paling gak suka kalau nyalahnya nama golongan sekte gitu, ponten ya. Iya, ya pribadi masing-masing aja. Gitu. Iya. Kita sampai mencret-mencret kan bolak-balik Bandung. Sini punya acara sendiri ya. Apa grand final festival apa namanya lomba kasidah, BKM segala macam. Dan pancing bolak-balik sana. Berapa bulan kita 3 bulan kerja tuh. Ya itu juga ya karena staf ahli yang sudah mereka profesional dan high skill semuanya ya. Mengkoordinir se-Indonesia kan bukan hal yang kecil. Nggak punya se-Indonesia ngatur desa BK ngelan di Siramanin. Ya artinya begini, saya juga ditegur oleh Bupati Buya, kata Bupati ini aja mikir ada tukang se-Indonesia, tulu pikiran dermai bedingin. Sedikit Indramayu tidak saya tinggalkan, tetap saya pikirkan. Iya, tetap skala prioritas untuk Indramayu kok. Itu. Ya iya. Betul. Ya, disitulah makanya man adali waliyan
faqad adzantu bil harb. Barang siapa menyakiti kekasihku, maka kuizinkan untuk diperangi. Paham le? Sira ngelawan ning kekasihku, kepruk sira. Adzantu kuizinkannya bil harbi dengan peperangan. Jadi artinya makan ini barangnya mah. Suatu ketika mungkin saya dicaci maki saya bisa bertahan, tapi ketika anak saya yang dicaci maki saya marah. Iya kan begitu. Mungkin saya maki ada masalah, tetapi ketika santri saya yang paling sayangi disakiti botak tampaknya habis ya. Iya kan begitu persoalannya. Iya itu kan gitu. Ini persoalan kan begitu. Jadi ya bahwa dari cinta jugalah pada akhirnya kita juga berani berkorban. Dari cinta jugalah kita bisa membela dan sebagainya. Tanpa cinta kan nggak sulit sih. Jadi makanya akhirnya pada ujungnya sih tasawuf itu adalah membangun rasa cinta itu loh. Nantinya mah ya mubung-mubungnya itu. Iya. Kalau masih belum cinta mah susah. Kalau walinya mah dicaci maki nggak ada masalah, nggak bakal marah. Ya sampai dilempari mukanya, sampai giginya patah berdarah juga apa marah enggak kok. Malah bilangnya Pak Allah mahdi qaum innahum la ya'lamun juga kan barangnya yang durung paham kan barangnya Mas. Tak musnahkan tak? Enggak usah. Ya musnahkan itu tugas gue apa nanti? Gue sekolah nggak mari. Ya kan gue pegawainya kita. Ya saya terusnya apa? Ya memang itu. Jadi artinya bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi itu adalah pekerjaan kita. Jangan melarikan diri dari tantangan. Kita selesaikan satu persatu. Setelah selesai juga jangan khawatir akan datang yang lain kok. Musuh sirah kamu modar dirakinnya. Aja khawatir kok karena mana musuh sirah itu dinamikanya begitu. Ya dihadapi lagi, diatasi lagi gitu. Sampai kapan ya? Sampai samudara. Dan dalam pertarungan tidak mesti kamu harus menang, bisa kalah bisa menang. Malah banyak yang kalah dipodari sih. Sampai digergaji. Ngumpat nih widar digergaji widane. Nggak bisa bangun kok. Nggak bisa kasih. Wah kalau bisa digergaji. Iya kan. Jadi kita sudah berpikir dari mulai yang paling pahit. Jadi kalau kita sudah niatan untuk membangun masyarakat, itu siap untuk menjadi korban daripada kejahatan masyarakatnya. Kalau nggak siap nggak usah. Wes luru pangdek pa sih dapat bahasa luru dek pa wes kan bah. Iya ada kepalang tanggung dong. Iya. Nggak bisa. Jangan nggak enak. Harus betul-betul murni, jangan separuh-separuh. Kalau mau cari makan untuk sekedar makan ya silahkan. Sementing selamat luru mangan si sugin. Foya-foya. Iya. Iya tapi kalau untuk masyarakat untuk berjuang untuk Allah ya siap lah untuk Allah selesai. Nggak ada kita. Nah. Jangan berharap pemberian dari siapapun. Jangan minta oleh siapapun. Wa mas'alukum alim min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin. Itu berulang-ulang. Setiap aulia illah, setiap rasul itu bilangnya begitu kok. Saya nggak minta upah. Memangnya minta upah. Upah saya dari Allah aja kan gitu. Iya. Ya baru saya ceritakan tadi itu. Ini mau balik beli ngantar beli apa gue selalu bayaran. Nyebutnya ngomong pedilang gelimpang sih. Ya beli bayaran. Ini pedilang gelimpang. Beli marginal. Masa uang kerja beli dibayar? Ya artinya bakal kerja ningsina kan yakin dibayar. Bakal kerja usaha kan beli yakin dibayar. Yang kena gelipang sih beli. Berarti kan usaha kan kere bukan. Jadi sini sangat murmuntuk ngajak ngajak usaha kok dia beli ngantar beli apa kan bro. Ya pun aja tersinggung balik gitu. Nembes panggung kok ya? Sepanggung gue di met panjerane 2 tahun Bu ya. Tadi kan aku ya. Mengkelek kok ya. Ya iya tuh, yakin makan baik sampai nyong itu mau balik penceramah kiai niat anak macul koron bayar. Anak dene di tengah-tengah macul gacruk leleran apa lu teh cukup rezeki nira kon bae. Ya pakai gelem. Ya konon. Akhirnya mak kawin soten, ngodon ikang kaji juki. Ya itu. Jadi fasarabastuhum billah wa qabduhum billah. Jadi ya senangnya ya billah, susahnya ya billah. Wastaghnu bihi amma siwa. Tidak butuh kepada siapapun kecuali sama Allah. Ngalem-ngalem mah moyok-moyok kak, nggak ada urusan. Aku tidak butuh kamu kok. Istaghfar ngalap sugih orang beli butuh, ngerti beli. Ini udah nggak butuh. I don't care. Wa bihadzal ma'na wa huwal fana'u 'anil nufus. Pengertian seperti itulah yang disebut dengan fana. Jiwa yang fana, nafsu yang sudah
fana, yang sudah binasa, yang sudah nggak ada. Artinya wis langka nafsune. Dirinya sudah tidak ada, sudah masuk ke dalam tingkat fana, lebur, hancur, lumat, binasa, habis, tiada. Jadi kalau nggak ada diwadani, ya serok madani wong langkat sih. Alam-alam ngalem wong langkat sih. Lewat semuanya itu, nggak ada sih. Sejak kapan engkau sadar engkau ada? Sejak engkau masih berpikir. Ketika engkau masih berpikir, engkau masih ada. Iya. Ya sama ada. Ya mereka masih makan, masih berak, masih bekerja. Tetapi orang yang sudah fana tuh nanam padi, dimakan tikus, babat lagi, tanam lagi, nang wereng, babat maning, tandur maning, kelelek banjiran, babat maning, tandur maning, kentokan banyu garing lagi, babat maning, tandur maning, sampai tinggal celana kolor. Enggak pernah mengatakan aduh sekalipun. Tahu siapa? Dialah orang yang paling sukses di dunia. Dengan tugas di alam dunia untuk menanam padi yang tidak pernah jadi, dia jalani sampai mati. Bukan yang orang yang nanam semangka jadi, nanam kun jadi, jadi kabel tulip sugi mergigi. Bukan itu yang hebat. Ya kalau kasih tugas itu mas semua juga pengen. Nanti pari jadi, nanti sabrang jadi, gawe kecap, rentalan mobil jadi, warungan jadi. Ya kalau kita diuji seperti itu mah enak banget ujian begitu. Tapi pasti lulusnya sulit. Yang paling gampang itu ujian melarat. Lulusnya banyak persentasenya. Hampir 80% bisa lulus. As-sabirun itu banyak. Tapi as-syakirun itu qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur. Makanya ketika orang kaya tapi dia bersyukur, itu yang lebih hebat. Daripada orang miskin sabar. Karena apa? Lebih berat tantangannya. Apa beli mantap-mantap kena duitku? Apa ini ngerasa pegel? Wus enggak. Pahit. Makanya iya. Walau man kaji temuri mah. Man. Oh man. Ya bukan. Sebenarnya kan saya kan meminta bukti. Mana buktinya orang banyak sodako, orang loman jatuh miskin. Mana buktinya? Sing remek kusau medit ngerti beli. Sebab sugi makasih dong kena ngerti beli nang serku. Terus dijadikan agen distributor dari Gusolah. Ya kebe duitnya. Metu maning oli maning kon beli. Ya minimal jadi paralon lah. Kelewatan oleh terus sebab. Tapi kan terus. Nah, iya. Nah, iya itu persoalannya. Infak bakal infak kok 10.000, 50.000 koron sambil gagian sugi majelis alim kan. Tulisan gue sih deok. Kita mau beli jaluk masalah kita mau beli melutang ini. Oh, buruk pusing kan kah. Sebagaimanapun juga di antara kita kan suatu kita kan perlu waktu nanam padi perlu beli pupuk, ada dana pinjam sama kas ini, pinjam Islami, yang uang kita juga, pinjam 1 juta kembali 1 juta kan gitu. Yang kebakat duit, fanaziratun alai maisarah. Kalau ternyata nggak bisa bayar sama tukang melarat, tukang umelangkan yang sar jembatan, wan tasaddaqu khairul lakum, udah pemutihan. Islam itu punya moral yang hebat sekali kok. Wah, sudah sedekahkan aja, nggak usah bayar lagi udah. Yes, untuk tadi terserah wis purbai, itu lebih hebat. Ya tapi kalau masih ambekan masih ada usaha ya tunggu barangkali belum bisa. Fanaziratun ila maisarah. Makin melarat, makin menyedihkan ya udah. Maisarah mana? Bisakah kita mencapai tingkatan fana? Bisa. Tapi biasanya itu orang-orang yang mencapai fana itu ujiannya berat sekali. Dari mulai kecil tuh hanya dalam penderitaan. Lahir nggak ngelihat bapak. Iya kan? Kandungan ibu sudah nggak ada, melu bapak tua mati, melu mamang melarat mendadak, bawanya udah sebatang kara, nggak ada yang peduli, ya kan? Sehingga disitulah ada kekuatan impulsif. Loh gini, semakin ditekan, ledakannya semakin besar. Itu aja. Makasih si dia mani wong tua, disenang-senang, wah, meleot kabel. Iya, kurang tekanan. Jadi, iya. Bahwa kesadaran diri bahwa segalanya Allah. Sahamad'uhum li anfusihim tahaddusan bima an'amallahu alaihim.
Jadi kalau mereka dipuji, ya bisa dibenarkan. Kenapa? Ya tahadusan binikmatillah saja sebetulnya. Toh pada akhirnya ketika mereka dipuji, hakikatnya memuji Allah juga, ya sah-sah saja. Sudah dalam siapa? Kita gambarnya Gusti Allah. Sehingga bisa Gusti Allah. Sehingga maring kita bisa Gusti Allah. Yang memfasilitasi Allah juga. Saya bisanya berbuat hebat kan karena difasilitasi. Maksudnya Allah. Duitnya Allah. Tangannya pun Allah. Ya selesai. Jadi siapa yang puji aja lah. Kita mengatakan kuli kan gitu. Kita mengatakan kuli. Hanya melaksanakan tugas kok. Sekarang jujur. Ketika kita berbuat baik. Menolong orang. Tolong orang. Masih gak ada harapan Anda dipuji. Itu kan jadi persoalan di sini. Mampukah Anda mengajak orang ketika Anda berbuat baik. Mengajak orang. Ini adalah kebaikan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Anda salah alamat kalau memuji diriku. Bisa nggak begitu kira-kira? Mencak bisa dengan. Mendalikannya wong sing dibagusin yang ente nguntap kah? Nyesel beli. Ya makanya kan ittaqu syarman ahsan ta'ila itu kan artinya satu hal yang menjadi tolok ukur bahwa kita harus mewaspadai kejahatan orang yang pernah kita baiki. Ittaqu syarman ahsan ta'ila. Ittaqu waspadailah. Kalau ittaqu itu waspadailah artinya. Waspada. Berarti kan disalim gasak imberan sing Gusti Allah ya Bu. Iya. Iya, terus apa? Ilatnya lagi siapa? Iya kan gitu. Itu. Waspadailah kejahatan orang yang kau baiki. Syarman ahsan ta syarman ing kejahatannya wong ahsan ta kang gawe bagus apa sira ile maringman. Kenapa? Sungguh sangat menyakitkan hati kita. Kalau yang menyakit itu orang yang pernah kita sayang, yang ada begini. Orang tua dilawan anak juga sakit. Seorang kiai juga dikhianati, santri juga sakit. Karena ngerasa ngajar, ngerasa muruki, ngerasa makan. Tiba-tiba nguntap, ngedak endas. Waduh, sakit hatinya gitu. Akhirnya emang gak ada masalah. Makanya kan malam iskurillah, selam iskurillah. Secara syariat nyong kepada kiainya saja yang muruk jadi langkah subuh ponen Gusti Allah sing blikaton. Ya kan begitu persoalannya. Itu bukan suatu justifikasi bahwa bersyukur kepada manusia dibenarkan, bukan. Syukurillah semuanya untuk Allah. Tapi itu tolok ukur bagaimana bersyukur sama Allah yang gak kelihatan. Manusia sing jelegenek katon tangannya katon nyelodorenya duite. Sing gurunya keringetan muruk awan bengi sampai lar-lar dipaksa bahasa muruk ternyata langkah syukurannya siapa menunggu Allah yang orang kata. Iya kan begitu. Ya situ persoalannya dan kitanya sendiri karena kita ngajar jadi kiai membalik bikin orang jadi setelah sampai jadi kiai membalik besar hasil didikan kita akhirnya kan merasa berjasa kan mengharapkan imbalan juga sih pada akhirnya. Minimal kan penghormatan. Iya kan? Nah kalau kita masih mengharapkan imbalan, penghormatan, betulkah apa yang kau lakukan untuk Allah? Tidak juga. Kalau kau masih mengharapkan imbalan dari siapapun yang kau baiki, berarti apa yang kau lakukan masih belum untuk Allah. Kalau untuk Allah itu tidak pernah mengharapkan imbalan, kecuali dari Allah. Kira-kira bakal sodako kayak yang buang itu kah? Ketika seorang itu menceritakan bahwa terima kasih dulu saya tolong, kapan saya nolong kamunya? Dulu. Gak tahu. Sudah tidak saya ingat lagi kok. Iya. Nah, ketika kita sudah tidak bisa tidak sakit hati lagi dijahati oleh orang yang dulu pernah kita baiki, nah itu berarti kita sudah berbuat untuk Allah. Itu Allah sih. Buat untuk kamu, terserah kamu. Berterima kasih silakan, kepada Allah aja sana. Gitu. Sebab Pak, semua kebaikan yang kita lakukan itu kita hanya sebagai mediator saja menyampaikan kebaikan dari Allah. Anggap aja saya ke tukang pos memanggil orang, ini ada uang kiriman dari anaknya yang di TKW di Saudi. Dia terima uang, enggak usah berterima kasih kepada tukang pos tuh. Iya, sekelayaban. Ya sekelayaban mana udah apa-apa. Terus sadar. Ya masih lulus sekelayaban mah. Iya. Tapi yang kadang duduk sekelayaban jogrok barangnya mah. Artinya kan masih ada perlawanan kan. Itu berarti Anda kan masih kelas muridun dan masih lagi belajar, masih datang lawan lagi terus. Itu masih dalam tahapan mujahadah kan masih. Ya udah bagus. Ada mujahadah sih. Iya. Ini begini persoalannya kan. Ketika kita berbuat baik, ini falsafat kebaikan. Tanpa kita sadari,
terselip dalam relung hati kita. Bokat baik bisa kanggo gentenan. Minimal kan begitu. Ting bating kita lagi butuh kah yang meduluran ora. Yang ngutangi jasa. Ya makanya menghutangi budi. Yang sulit kalau hutang uang kan dibayar lunas. Kalau hutang budi kan nggak pernah lunas. Tetap diundat kok. Kelalen terserah kok. Padahal kita juga sudah mengembalikan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan lagi. Dianya nggak pernah melihat kebaikan kita sebagai melunasi kebaikan dia. Tetap aja masih diundat kok. Ya kiai, undat. Sira aku bisa pinter oleh murukannya siapa? Semua aku nang. Oleh orang kita, kengalan kita. Ngunutut kan. Padahal santri itu kan sudah tidak kalah berupaya untuk mengembalikan kebaikannya. Tak mani gawa jani, mani gawa gula, gawa teh, gawa ayam, gawa kebora. Antum baik. Masih duit juga kok. Beli pur-pur orangnya mau. Iya. Jadi masalahnya kan ketika kita berbuat baik, kita selalu ingat. Tapi ketika ada orang lain berbuat baik kita lupa. Bahkan kadang-kadang tidak menghargai kebaikan orang lain. Malah underestimate, menyepelekan. Ya, kata semono. Subhanallah. Padahal itu kebaikan kan. Iya kan? Ya umpane, wawan ngepai kayu sebitan berangbangan. Iya kan? Ya, kadar barang belikan ke orang mengambilkan. Kan bisa saja begitu tuh. Tapi dia kan ngumpulin kan. Ngumpulin kan pakai tenaga orang juga. Naikkan ke mobilnya, pakai bisnya. Dan kalau dijual juga laku kan. Lah iya. Lah itu jujur aja ini mah kadang-kadang. Ya karena otak kitanya yang tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Ya kadar kayu sebitan. Begitu. Ya artinya Bapak, kita juga harus banyak belajar untuk menghargai kebaikan orang lain. Harus mengakui kehebatan orang lain. Harus juga ya menghargailah kelebihan-kelebihan orang lain. Kebolehan. Nggak boleh underestimate. Ya kadar masa tak. Ya bukan begitu logikanya. Ya kadar sodako semono ya. Beli sepang pangacan terga. Jadi uang segerane kok. Orang sepang pangacan. Pengen lagi zaman jeruk. Ya artinya bahwa sekalipun tidak berupa materi, sekalipun hanya dengan doanya, dia tulus mendoakan kita. Karena materi dia nggak bisa. Batu tenaga yang sudah tua. Tapi dia berdoa ikhlas. Itu harus kita hargai. Terima kasih. Doa itu kan kebaikan. Yuk, barangkali karena doa dia dikabul kok. Ya, salah paham. Iya, karena doa dia kalau dikabul tuh. Karena saking ikhlasnya dia pengen nyumbang gak bisa. Iya, ikut ngerjain nukang makanya yang beli bisa setua. Nyumbang beli duit, ya harus mendoakan apa. Iya, kirim Fatihah sama saya kadang-kadang ya. Saya juga merasakan kalau ada orang kirim Fatihah. Iya, anak ambonnya gak ser. Iya, apalagi kalau sudah mati masih juga bisa terasa kan gitu. Ya mungkin doa mereka dikabulkan. Iya. Itu mau usah lu setak-setak baik. Iya. Tapi selalu senang disetak itu gitu. Bakal Allah masyarakat samlahum. Iya. Terus pada gue selalu senang bayar setak. Terus akan setakan mana kita? Takabul masa urung akan gitu. Iya. Seperti itu kira-kira. Jadi ukurannya nanti bukanlah aja dengan ini ya. Allah akan melihat kesucian hati kita, betul-betul minta atau tidak kan gitu. Dan saya sendiri dalam pengalaman kadang-kadang yang betul-betul minta kadang-kadang itu tidak terucap lagi lah sebetulnya. La isma'una minhum illa hamsa. Hanya suara desah. Saking sudah sayup-sayup gak terdengar. Karena bukan dari dalam hatinya yang sangat dalam itu. Enggak terdengar. La isma'una minhum illa hamsa. Tidak bisa terdengar. Hanya ngosnya saja. Ya bakal sing donga nganggo speaker mah donga seremonial kan kah. Ya kan mah ya kuon go. Jadi ya boro-boro dikabul beli tampuk we untung. Iya akhirnya kan sembar-sembur warasnya beliau libat sini baik kan itu. Lu enggak yakin apa sih? Minta-minta sama Allah dia enggak yakin Allah kaya ngapa sih? Kalau kamu minta sama Allah, kamu harus yakin dia kaya. Kalau enggak ngapain minta? Sira beruman katimku melarat, masa njaluk duit 2 miliar? Minta supaya bisa investasi dengan modal 10 miliar. Jadi mana enggak baru macam. Ya kalau kamu enggak yakin Allah kaya, kenapa kamu minta? Yakin Allah kaya. Yang tanya enggak yakin apa? Nyebutnya bakal beli jaluk bulannya manusia sih kono beli yang gelimpang sih mana? Ini kan fakta. Enggak bisa dipungkiri. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati keluarnya. Betul begitu. Maka saya enggak yakin doa mereka dikabul kok. Malah justru orang enggak donga sing dikabulku
Rumah kebakar, mobil tabrakan, istri selingkuh, anak narkoba. Ya, majung penjara, pandungi polisi, bersujud di malam hari, baru betul-betul minta sama Allah. Kalau berkelengar kabeh kan embe. Maka masih ngomongan, masih ngomong lebih pakai eder gini. Ya kadang-kadang manusia perlu dimasukkan kawasan dari muka juga sih. Iya. Jadi untuk spragat puasa mah. Yang terakhir berarti kan kali kita makarin jaluk ban gusa loh. Di kanan kepenan simpeng aja. Minta dikasih makan, oleh tinggal saya minta sama Allah aja, pasti dikasih, mengapa tidak? Saya minta supaya Allah dimakan makhluk, memang pengasang nggak dikabul. Non, konon, mumpung mobil mah, saya hanya mendoakan kebutuhan, kalau keinginan mah nggak usah. Terlalu banyak kalau keinginan mah. Sepur gak pengen sih aku. Itu ngaku apa sepur? Yang namanya kebutuhan itu, kalau makanan yang penting mengenyangkan. Kalau baju yang penting nutup aurat. Kalau rumah ya yang penting gak kebocoran, gak kepanasan. Itu namanya kebutuhan. Kalau yang pakai kristal, lampu kristal, pakai keramik, pakai marmer, iya kan, terus tangganya lapis emas, itu mah bukan kebutuhan namanya, keinginan. Non? Oh iya sih, kebutuhan satu. Kalau dua sudah kemewahan tuh mah. Lagi dia motor kan tongak naga jebuya tokong na motor. Oh. Ustu ku motor. Beli kena mobilnya. Kena ngali. Itu. Kudu ganti rewel kini. Ya makanya siapa mereka orang-orang yang sudah mencapai tingkat fana, ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wasyadzuli wal marsi, wa Syekh Zarruq wa asbahihim dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, wa dzalika masyhurun anhum nazman wa nasran. Udah masyhur, sudah banyak orang menceritakan dalam bentuk tulisan, apakah prosa maupun puisi. Min ajli dzalika aidan aqarru min madhihim. Oleh karena itulah juga mereka menetapkan pujian mereka, wa azharu al-inbisata 'inda madhihim. Dan juga mereka menunjukkan, menampilkan kegembiraan ketika mereka dipuji. Ya tertawa dan senyum, oh terima kasih Anda menghargai saya, kan gitu. Itu, tapi bukan karena dia dipuji, karena dia merasa senang Allah sedang dipuji oleh manusia. Karena pada akhirnya mereka memuji Allah, bukan memuji diriku. Aku ini hanyalah bayang-bayang. Kita maka tergalongan gini. Ya ketika dia misalkan diri sebagai longan, berarti kan sudah fana. Adanya kan keberadaan yang nisbi. Jadi yang disanjung mana? Waduh, longannya bagus temen. Ya aku lagi ngalamin barangnya aku. Pida jerukane longan ki. Ya kan digawen di Itali kan, jerukane 20 juta. Ini kuningan yang dipakai braso mengkilat ya. Bagus teman kita pengen jolongan mengkenan ki. Ya iya. Ya bisa di alam saatnya karena amben ora. Ya artinya kan walau bagaimana diputar-putar pada akhirnya kan amben yang bagus mah bukan longan. Kita kan longan. Kada longan ku ana beli. Ya bakal amben nih. Bakal amben langka. Enggak dimenji longan nih. Duduk amben diringkes. Jadi nisbiyah, kenisbian kita ini, kenisbian kita kan seperti itu. Jadi kita ini adanya yang nggak ada, adanya karena ada yang wajibul ada. Kalau kita kan minal mumkinat, Allah kan wajibul wujud, Allah kan wajib wujud. Awas, ini hanya sebagai tamsiliyah, bukan berarti Allah itu longan, jangan salah paham kamu. Gusa lolongan. Jadi pakai sakul aja, gusa lolongan. Gusa jamben. Wah, saya tidak mengatakan Allah seperti amben, tidak. Kita ini seperti longan. Amben mah jangan dikatakan seperti Allah, enggak bener tuh. Artinya nisbahnya gitu. Namanya juga isti'arah tamsiliyah itu seperti itu. Bahkan terus akan konyol orangnya mah. Iya. Dan namanya wajah syabah itu sekalipun banyak, wujuh syabah banyak, begitu satu yang menjadi tujuan, yang lainnya berarti bukan gitu. Kalau Hasan kayak macan dalam keberaniannya, ya sudah. Yang dimaksudkan itu kemiripan itu keberaniannya. Jangan wow rambutnya gak pada jibrog kayak macan. Ya bukan itu maksudnya, sudah. Galak kayak macan. Untungnya songgar kayak macan, kayak siung. Ya bukan itu.
Itu juga yang membatasi kita untuk tidak meneruskan imajinasi kita. Itu harus ada kecerdikan juga. Kalau nggak cerdik ya kebablasan lagi barang. Ketengah gelodok. Oh iya. Ya maunya gitu, bikin asosiasi pemulungnya sebagian. Ya, wa aspahum itu semuanya begitu. Termasuk Rabi al-Adawiyah juga, dia punya kedudukan yang cukup tinggi sekali. Karena penderitaan dia yang luar biasa. Di mana dia dicabik-cabik oleh lelaki setiap malam di nightclub dan kabaret. Pertobatan itu betul-betul ngandel beli. Jadi bukan mustahil, seorang pelacur juga bisa jadi waliullah. Sunan Al-Masih juga seorang bencoleng gedean kok. Iya, sekali tobat langsung jadi waliullah. Umar juga sama, preman gedean, langsung salam karena Nabi langsung jadi waliullah. Terus apa sih? Iya, jadi Taryono gak jadi disangka sembarangan. Bisa jadi wali, bisa ngalahkan yang sesali Taryono ki. Bangsane ya. Jangan underestimate. Allah yahtas birahmatihi Mayyasha, Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Enggak mesti harus kiai kok. Yang Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri juga mencari wali abdal yang menggantikan posisi yang hilang nih. Di kalangan ulama enggak dapat sih. Malah ketemunya seorang pemuda Kristen. Apa? Iya dalban kabeh pada zamannya. Menurut penglihatannya Syekh Abdul Qadir. Udeng-udeng mah ya 3 meter. Ya kadernya kaula bikin. Serigala kadernya iya. Sing dalam menusa kok, becan 30 tahun agamanya Kristen, dibina kan jadi wali. Gitu. Ya kan itu. Jadi jangan underestimate lah. Sejak kita merasa diri kita sudah besar, sejak itulah engkau menjadi yang terhina di hadapan Allah. Paham? Sesuatu yang besar nggak bakal tembus. Bisa tembus karena kecil. Serok kampak, mobil bisa tembus, tapi jarum yang bisa tembus. Itu makanya kebesaran gitu, enggak usah besar lah ya, kita ini tetap kembali harus memposisikan diri bagian yang terkecil di dunia ini. Itu wa min ajli dzalika aidan aqarru fi madahim wa dharul inbisata 'inda madahim wa lil muallif rahimahullah taala qasaid fi madhi syekhihi Abil Abbas, dan Al-Junaid juga punya qasidah karangan memuji gurunya yang namanya Abil Abbas. Wa kana yaqulu lahu ayyadakallah biruhil qudsi. Ayyadakallah biruhil qudsi. Saking alam gurunya, ayyadakallah biruhil qudsi. Semoga Allah mendukung Anda dengan Roh Kudus. Hikayatan ala qissati Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu biruhil qudsi. Dan kami dukung dia dengan Roh Kudus. Kama kana yaqulu alaihi salatu wassalam li Hasan bin Sabit. Seperti Rasulullah juga memuji kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu hina yamdahuhu alaihi salatu wassalam, ketika dia dipuji oleh Rasulullah, ayyadakallah biruhil qudsi. Semoga Allah mendukung, semoga Anda didukung dengan Roh Kudus. Wa madhu syuyukh min a'zamil qurbati wa aqrabul wasail ilal wusul. Pujian para masyayikh, pujian para guru, pujian para mursyid, min a'zabil qurubat, merupakan pendekatan yang paling besar, wa aqrabul wasail, dan cara yang paling terdekat, ilal wusul, menuju penyampaian. Idhum babullahil azam, karena mereka adalah menjadi pintu terbesarnya Allah. Ana madinatul ilmi wa aliyun abwabuha. Jadi kalau Anda mendapat sanjungan dari syekh kamu, itu artinya jalan pintas yang paling dekat. Anda mendapat pengakuan dari Allah. Karena seorang syekh tidak mungkin akan memuji orang sembarangan. Iya, ingat, seorang santri 20 tahun ngaji, Pak Kiai langkah derajat 20 tahun ki. Tambahan 200 tahun maning langkah derajat angger siraiku barangnya. Ya. Dan biasanya para masyayikh itu sendiri juga kalau ngomong juga yang enggak kepake aturan. Bakal pedes-pedes. Ngubangnya temenan ngubangnya berikon ya koplok semua ya wai haka ya alim ya kiai koplok biasa Syekh Abdul Qadir kalau bilang wai haka ya alim itu koplok apa bulan gede sengiti karep dipateni Syekh Abdul Qadir kok ning para ulama kok kalau ngubangnya besi barang Gus Mat nembe ketangguhan wali ya itu masalahnya.
Jadi bukan waktu hidup mereka itu wali, udah sengit kabeh. Ngbangi besi mengkritisi besi. Kayak beli bener ulang beli bener konon kayak. Ya, memang dari dulu sampai sekarang ngalokakan wong goblok lebih gampang tinimbang ngalokakan wong alim, ngejak kulit. Nggih kira lho. Dodo. Ya mencilak iku sampai saya pernah ketika saya menegur lah. Wis tekang disiran ngaji nek. Kono sih. Akhirnya kulaki ngajine bengen tahun 58 ning babakan sampai tahun 71 tulah setahun. 71 ning Irak, sing Irak terus Syria terus ning Mesir, ning Libya, ning Tunisia. Terus ning London 20 tahun meneng bae. Jadi perasaannya kita lebih balik sing pondok konon kan ngaji takrib perasaannya. Ya begitu sih. Kita kadang nablih konon. Baru dia mendengar. Artinya bahwa orang itu kalau orangnya orang alim, kalau dia mendapat teguran dari yang dianggapnya lebih rendah, beli terima. Bakas yang menurut dia, oh ini lebih alim saya, baru lebih paham kan, lebih terima. Iya, ini psikologis begitu. Ya, tapi kadang-kadang mereka melihat juga kan dari penampilan pakaian kadang-kadang tuh. Kalau beli makan beli ngandel kan kah? Tuh nganggo jubah, udung-udung, grebat itu kalau ngewer tas bek ku sing ngandel ku. Bakas sing nganggo celana pendek menang ngandel. Ya kan selalu begitu. Nah, tapi kita kan kalau seandainya kita selalu dengan penampilan kita ngapain sih? Ya, sebetulnya begini ya, kita juga mesti belajar bagaimanapun juga. Jangan selalu dituruti nafsu kepengen dipuji itu. Ya belajarlah untuk melawan. Yang kira-kira tidak mendapatkan sanjungan dari siapapun. Minimal. Barangkali siap dicaci berat ya paling tidak kamu jangan terlalu ambisius pengen sanjungan lah. Kepengen dihormati orang. Kalau selalu dihormati dituruti. Lama-lama lu jadi gila. Namanya gila hormat. Aduh teman. Ya artinya begini ya. Artinya ya orang baru kelas bisa baca kitab takrib saya. Kondangan ke dipersilakan duduk ning kursi seng kebalik mana sih. Pengen ini kan yang Arab ning kursi mebel boleh. Sing jaburan di pada piring. Bahkan yang gue kan dibungkus plastik udah balang-balangaken. Iya. Wes kabeh sida kondangannya balik maning bae. Ya tapi tuan rumah kan akhirnya kan mengejar tetap ya Allah. Ini seksi menerima tamunya yang enggak tahu dia tuh. Iya kan gitu. Sampai aku ya pangapunten kula. Duh, batalnya pangapunten kula sampai dabung tangannya. Ya sampai nurut kan gitu ya Allah. Saya ini paling memperhatikan perilaku orang yang gila hormatnya. Benar. Makanya maras diri saya itu, ngeri. Apakah mungkin saya seperti itu melakukan? Bukan jangan bilang tidak mungkin. Bisa saja dikondisikan Allah saya bisa jadi gila hormat juga. Iya kan? Jangan bilang tidak mungkin. Allah bisa membolak-balikan hati kita kok. Siapa yang bisa membolak-balikan hati Allah juga pada akhirnya. Nah, itu bisa terjadi gila hormat juga. Kalau kita tidak mawas diri kan gitu. Kepenak aja disanjung-sanjung dipuji-puji coba akhirnya kan penyakit ain juga mungkin akhirnya. Itu penyakit ain. Ya itu penyakit gila hormat itu akhirnya sampai setengah stres pada. Dan ketahuilah bahwa sanjungan yang berlebihan itu bisa mematahkan semangat kita dan jiwa kita menjadi rapuh. Mudah putus asa, mudah kecewa, mudah ini. Akhirnya sudah nggak layak lah. Kalau dites psikotes masuk militer nggak lulus. Ya dengan keberagaman dengan nggak lulus. Iya. Tampak masih nyawat berarti militer kok. Iya kan? Jadi itu dibina untuk tegar hatinya, untuk berani. Iya. Tendangi dah ya kan gitu. Itu memang ada beberapa pendidikan yang sistem seperti itu seperti STPDN ya kan sebagainya. Tapi kan juga kan mendapat sorotan negatif juga sih soalnya mati soalnya kan. Kalau nggak mati nggak apa-apa masalahnya setengah mati barang emang. Jadi sama ini lewat batas. Pembelasan. Ya, jadi hal yang semacam itu yang perlu kita batasi sehingga. Jadi gini, kadang-kadang yang menjadi sulit itu ini lebanding ngeremekin sih angel kadang-kadang. Kebablasan bablas mana? Cungkal mana gitu. Di mana kita harus berhenti? Nah, situ enggak tahu diri kadang-kadang. Kebablasan mana? Iya. Ya artinya gini ya, karena begini ya, mertua itu sudah sangat baik. Ini menantu dianggap kayak anak dewe, saking kepara kayak takang guyonane. Sampai akhirnya mantu kelalen. Ning mertua kon juga sendal. Langgar. Maju juga tekan sendal sinting.
Itu kadang-kadang, bukannya lupa kadang-kadang. Enggak ke tempat sendiri. Nah tolong jangan lupa semacam itu tuh. Ya aku neko barangnya mah. Iya kan? Ya itu kadang-kadang. Nang, anda bapak nira. Sobut kayak gitu. Sobut. Nah, wali santri, berarti anak ket. Aku udah, nang, anda bapak nira. Sobut kayak gitu. Masa kayak sobut tidak panik. Udah antrinya wis. Ya. Itu terjadi betul-betul loh, bukan buat. Iya kebablasan. Ya justru karena itu. Yang kebablasan ini. Makanya dia kadang-kadang ya jare wong Jawa mah disebut dipai ati ngorogo. Itu masuk bablasan tuh. Iya. Bahasa enggak tahu diri. Jadi ya memang kudu manusia itu sering disentrek sih kadang-kadang. Makanya alhamdulillah kita masih dikasih penyakit. Ya, kolara untung, kolara kopok, kolara belek, ya lara weteng, iya, cop maning kelingan maning kena wudun maning, koru dagangan anak rugi maning, iya kan begitu, selalu, nah itu perlu, makanya hidup kita ini selalu dikocok-kocok, dibolak-balik, sampai apa? Sampai aja banger barangnya, laut gak bakal beli koplak ke banger, nggak ngerti beli sih aku. Jadi dinamika itu menjaga dinamika kehidupan seperti itu. Jadi bakal sila dagang anak rugi ya kudu masa langkah rugi nih. Iya. Masa langkah sakit ya kudu sakit. Lah iya. Kudu anak musuh. Aja watir musuh mata ka mangsa urung peragat gini ya musuh teka maning. Iya. Bisa jadi ya musuhnya lebih banyak lagi. Sampai kapan? Kalau sudah selesai enggak. Ya, lebih keras lagi. Bekerja lebih keras lagi. Wa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ar-rughbah. Ya. Non apal tapi maknanane sejen. Fatihah kesumbangan mula maca Fatihah, tafsir Fatihah pirang ewu kita saja. Beli paham-paham bae. Ikan mau ngelamar kerja Fatihah ku barang mah. Ya bakal ngelamar kan pertama-tama kan ngalem dengan ora. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Wis berangkat kita mah jaluk pegan bleh. Iya kana budu iya kana stain. Jaluk dibayar biar dia nganggap jadi pegawai beli bisa ngawula. Kalau ya bayarannya kita jaluk kesampaian bae ora. Kontrak monoloyalitas. Setelah dikasih SK pengangkatan, ya tolong dikasih juklak dong. Jukin gimana? Ihdinash shiratal mustaqim. Bagaimana cara kerjanya? Apa tugas saya? Jangan sampai saya kena marah. Ghairil maghdubi waladhdallin sampai salah. Paham kan? Paham baca Fatihah mengertinya kacau. Ya persoalan ada orang mengatakan al-maghdub itu al-Yahud wa dhalin adalah Nasara ya mangga-mangga sah-sah saja kok. Itu kan penafsiran. Masa saya menyalahkannya? Enggak dong, enggak salah. Mangga saya penafsirannya. Yang ada mancing-mancing akal ya beli apa penafsiran mah. Sebetulnya mancing akal kan. Adapun yang betul mana ya Allah yang tahu kok. Bagaimana apa maksud Allah. Saya merasakan seperti itu kok. Sekarang Anda sudah kasih ini silakan besok mulai kerja. Takon beli pegawainya apa saudaraku. Terus bagaimana saya bekerja saya? Jam berapa masuk pulang jam berapa? Tugas saya apa? Bagaimana kasih pelatihan dulu kan begitu. Paham beli. Semono pasnya kan beli paham-paham sih mah. Ya syukur bakal sadar goblok mah. Iya. Ya artinya begini bahwa jujur saja bahwa Al-Quran kalam Allah. Iya kan? Yang paling mengerti tentang Al-Quran tentunya kan orang Arab. Karena bahasa mereka. Dan di antara orang Arab yang paling dekat dengan Rasulullah sumbernya adalah para sahabat. Dan para sahabatnya yang mukhalitin, sahabat-sahabat dekat. Ya Al-Kibar, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya yang tiap hari bergaul dan bimbingannya beliau. Itu kan begitu. Tidak memungkiri kan gitu. Tetapi ketika Al-Quran itu ditafsirkan kan bukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in kan begitu. Iya, para sahabat tidak menafsirkan. Ya Abdullah bin Mas'ud yang menafsirkan beberapa ayat yang sulit saja itu sebagai. Tapi yang lainnya kan penafsiran yang dasarnya adalah dengan ilmu pengetahuan nahwu, shorof, balaghah, ya kan? Memantik. Itu kan alatnya. Iya kan begitu. Nah, ilmu itu pun di tangan mereka. Masih belum sempurna, masih dalam proses. Sekarang terus ilmu nahwu sorof, ilmu linguistik kan terus berkembang sekarang. Mereka belum belajar psikolinguistik, belum ada ilmunya sosiolinguistik, belum ada kan. Sekarang kita punya peralatan yang lebih canggih, lebih lengkap lagi. Kita sudah punya laboratorium analisa bahasa. Ya, sehingga ternyata lah si menafsirkan kan. Ya sudah, jangan disalahkan. Itu tata keramanya peneliti. Apa yang kata terdahulu jangan disalahkan. Sebab itu pun adalah minimal sebagai sejarah perkembangan pemikiran kan begitu. Oh, jadi pada zaman ini kepahaman emang kenen. Zaman ini berubah mana kan gitu. Kenapa? Karena ada dukungan dengan teman-teman teknologi di bidang lain. Ingat bahwa
ilmu tafsir sebagai ilmu sosial, artinya bukan ilmu fisika. Tidak ada namanya keputusan final, maksudnya demikian. Pada satu zaman saja menafsirkan ayat Quran nggak sama kok. Iya kan, Imam Maliki menafsirkan aula mastumun nisa itu wazan mufa'ala lil musyarakah. Sehingga asal nyenggol aja nggak batal. Batal tuh kalau gosok-gosokan, mek-mekan, rogo-rogoan. Karena maknanya musyarakah. Tapi Imam Syafi'i ngotot tetap. Sekalipun ala wazan mufa'ala. La masayula misumula masyatan aula mastumun nisa musyarakah maknanya tetap. Ya buka ala makna sudah sil mujarrad tetap. Nyenggol tambahan tetap batal. Itu kan istihadiyat masalahnya. Mana yang benar, jangan nanya mana yang benar. Karena kalau nanya yang benar, ujung-ujungnya menyalahkan nantinya. Nanti si bener kian, berarti kan sisinya salah. Masih mending nanya apa alasannya. Nah, masih alasannya ini masuk akal. Ini masuk akal. Alasan yang saya masuk akal enggak? Bahwa wazan mufa'alah, ya bukalah, mana sulasi ada. Mana dalilnya? Qatalahumullah tetap wazan mufa'alah wa ala sulasi musyarat. Masa pada paten-patenan kalau Gusti Allah ya beli orang. Barakallahu fiik. Masa saya berkah-berkahannya enggak? Memang iya. Tetapi saya mengkritisi nih ya, saya mengkritisi wazan mufa'ala idzan yabqa ala ma'nahu sulasi musyarrad biqarinatin haliyah. Berdasarkan karena qarinah haliyah. Karena tidak mungkin musyarakah dengan Allah kan? Ya salam. Jadi beriban. Ya wis, sekalipun begitu saya tetap bermadhab Syafi'i. Tapi bukan karena alasan bahwa hujahnya lebih kuat. Tidak. Tapi karena saya orang Indonesia alasannya. Dan mayoritas bermadzhab Syafi'i. Jadi bakal kita bermadzhab berjudul Syafi'i. Karena kita adalah kabalane. Iya. Kalau saya menemukan masalah yang saya temukan. Musyawarah. Kalau siapa. Nyung madzhab Syafi'i kabij ya. Berarti ruwet. Yusbah. Siapa itu? Untuk apa sih? Ya iya. Jadi kalau ditanya apa mazhabnya? Mazhab Syafi'i. Dan ingat, kalau bermazhab itu tidak mesti putusan sama. Dalam satu mazhab, ya Imam Zakaria, Imam Nawawi, putusnya lain-lain sih. Jadi mazhab itu bukan mengikuti putusan, tapi mengikuti metode. Metodenya sama, kesimpulannya berbeda, nggak ada masalah kan? Tetap bermazhab Syafi'i. Kalau mengikuti putusan namanya taklid namanya. Haram-haram, halal-halal kan baik. Kalau Islam kan tidak. Jadi perbedaan metodologinya. Artinya metodologi yang pakai Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengedepankan persoalan-persoalan yang sifatnya rasional dan maslahat al-mursalah yang diutamakan. Sedangkan Imam Syafi'i kan masalah-masalah kan tekstual, tradisi. Ya kan begitu tidak. Oke, iya. Assalamualaikum.